Mentari pagi di Bukit Joglo. Mentari pagi menyapa lembut, membelai puncak-puncak bukit di sekitar rumah Joglo yang asri. Di sana, di sebuah teras kayu yang menghadap ke lembah hijau, duduklah 5 jiwa yang mencari ketenangan. Udara segar pegunungan memenuhi paru-paru, membawa serta aroma mawar yang bermekaran di sepanjang tepian sungai kecil di bawah. Dari kejauhan, gemuruh air terjun terdengar samar, berpadu dengan kicauan burung yang riang. Di tepi sungai yang jernih, beberapa kijang dan rusa tampak asyik bermain air, sesekali mengangkat kepala mereka yang anggun untuk menikmati hangatnya mentari pagi. Suasana damai ini adalah awal yang sempurna untuk retreat yang mereka ikuti. Hari itu, tanggal 3 September tahun 2025, Bu Maria, dengan senyum hangatnya, membuka sesi renungan pagi. "Selamat pagi anak-anakku," sapanya. Hari ini, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dari Lukas bab 4 ayat 38-44. Setelah ini, Ibu ingin kalian berbagi 3 inti bacaan dan penjelasan singkat. Shandy, yang duduk paling dekat dengan Bu Maria, mengangkat tangannya dengan antusias. "Saya, Bu, inti pertama yang saya dapat adalah penyembuhan yang menyentuh hati yang lelah." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan penjelasannya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon dari demam. Ini bukan sekadar mukjizat, melainkan sebuah tindakan belas kasih yang sangat pribadi. Dalam dunia yang penuh tekanan dan kelelahan mental, kita mungkin tidak selalu mengharapkan penyembuhan fisik, tapi kita bisa merasakan sentuhannya dalam kedamaian di tengah kegelisahan, harapan saat putus asa, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Simon menimpali, pertanyaannya, apakah kita mau membawa kelelahan atau dalam tanda kutip demam hidup kita kepadanya? Bu Maria mengangguk. "Benar sekali Simon. Itu akan menjadi bahan renungan pribadi kita." Sekarang, siapa lagi yang ingin menyampaikan inti bacaan berikutnya? Tanya Bu Maria. Marta mengangkat tangan. "Saya, Bu. Inti yang saya petik adalah pentingnya berdoa dan menyendiri." Ia menjelaskan. Yesus tidak langsung beristirahat di tengah keramaian. Ayat 42 menunjukkan hal penting. Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. "Saya merenungkan tentang media sosial dan notifikasi," lanjut Marta. Yesus menunjukkan bahwa waktu sendirian bersama Bapa adalah kunci. Ini seperti isi ulang baterai spiritual. Tanpa waktu hening ini, kita akan kehilangan arah dan kekuatan untuk melayani. Simon kembali berkomentar, "Jadi seperti kita bertanya ke diri sendiri, apakah kita memiliki waktu yang tenang dan sunyi untuk lepas dari kesibukan dunia dan terhubung dengan Tuhan?" Bu Maria tersenyum puas. "Baik sekali. Yang terakhir Tommy bisa berbagi?" Tommy menyahut, "Tentu Bu, terima kasih." Yang ketiga, dari inti bacaan adalah misi yang lebih luas, di luar zona nyaman kita. Saat orang-orang Kapernaum ingin menahannya karena merasa nyaman, Yesus berkata, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain juga, karena untuk itulah aku diutus." Kalimat ini menantang kita untuk tidak hanya terpaku pada zona nyaman kita. Mungkin kita sudah merasa nyaman dengan komunitas, gereja, atau pekerjaan kita. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa misinya jauh lebih luas, Tommy menambahkan. Ia memanggil kita untuk keluar, untuk menjangkau mereka yang belum mendengar pemberitaan tentang kabar keselamatan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bu Maria mengangguk. "Baik sekali Tommy, terima kasih. Jadi kita tahu sekarang apa tugas kita." Bu Maria mengakhiri renungan pagi itu dengan imbauan, "Maka, marilah kita belajar dari Yesus. Pertama, menjadi pribadi yang penuh belas kasih yang siap menyentuh dan membantu sesama yang sakit dan lelah. Kedua, menyediakan waktu hening untuk memperbarui hubungan dengan Tuhan. Dan ketiga, berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada." Ia menutup dengan senyum. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tommy, Shandy, Marta dan Simon serempak menyahut, "Amin." Sebuah keheningan yang penuh makna menyelimuti teras Joglo, meninggalkan setiap hati dengan benih-benih inspirasi untuk menjalani hari.